Ada. Oke teman-teman, kita udah balik lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah balik lagi. Mas Aga, oke? Insya Allah, oke. Aman. Mbak Bella, oke? Oke. Mbak Lia, Bang Ucok, Mas Marcel. Oke. Oke. Oke, Siap. aku ada pertanyaan lagi nih. Kita kan semua lagi di rumah aja. Eh, dan memang sebenarnya penting sekali buat kita filmmaker untuk peduli terhadap sekitar karena seperti yang sudah tadi kita obrolin, pekerjaan kita semua kan memerlukan kolaborasi yang sangat yang besar gitu. Kita bikin film tuh rame-rame kan gitu, banyak orang gitu. Jadi memang yang paling bijaksana adalah kita harus berhenti syuting dulu, kita di rumah dulu. Tapi bukan berarti kita nyetop kreativitas atau berpikir secara kreatif kan. Ada nggak sih masukan atau again tips and trick dari teman-teman sinematografer untuk teman-teman sinematografer lainnya atau teman-teman yang lain yang mau belajar tentang sinematografi yang bisa dipelajari di rumah tuh apa sih? Apakah ada mungkin link khusus yang bisa ditonton sedikit untuk introduction to cinematography atau apalah gitu yang bisa membuat di rumah ajanya kita nih tetap produktif dan tetap kreatif. Silakan Mbak Lia. Sebenarnya kalau di YouTube googling learning filmmaking banyak banget gitu ya, banyak banget. Cuma kalau boleh nyebut nih, ICS tuh sebenarnya banyak program menarik gitu selama ini. Ada sunset discussion, ada frame by frame yang sekarang selama masa pandemi ini berlangsung pun kita lagi mencoba untuk tetap melakukan sharing gitu. Jadi kalau memang mau belajar langsung dari DOP Indonesianya ada ICS gitu. Ada apa sih namanya? Ada tempatnya nih sekarang gitu. Ada gitu. wadahnya. Tapi kalau ada wadahnya. Kalau di YouTube sih udah banyak. Ya maksudnya sekarang untuk belajar begituan tuh banyak banget gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih kegiatan kalian sebagai sinematografer di rumah yang mungkin iseng gitu nonton film yang udah dikerjain terus buka catatan lama di dalam skrip lalu tiba-tiba kayak ngasih notes diri sendiri kayak tadinya kan gue rencananya itu tapi kenapa jadi gitu ya gitu. Itu sering banget karena gue soalnya kerjain itu dan kadang-kadang itu memang jadi jebakan Batman sih. Terus terang aja kayak, aduh kenapa gue nggak gitu sih, ini kan ada di notes-nya gitu. Maksudnya kalian gitu juga nggak sih? Boleh di-share nggak Mas Aga? Agak. Ya kebetulan juga memang pas selama kita ini di rumah, akhirnya aku juga beberapa kali nonton film sendiri ya kan. Terus aku buka lagi karena biasanya aku suka bikin konsep dulu. Terus aku presentasi ke director setelah apa yang udah aku tahu dari pengennya dia apa, perasaan yang dia mau tampilin apa itu, terus udah ngobrol sama art dan segala macam. Kita udah sepakat juga masalah color palette dan segala macam. Jadi aku buka lagi itu dari yang aku rencana itu kira-kira kita berapa persennya gitu. Terus ini sebenarnya cuma buat evaluasi diri aja di mana setiap pas nanti aku dapat cerita lain, paling tidak aku bisa menerapkan entah itu kekurangan yang di sini, ya kan, atau kita malah mendapat ilmu dari kekurangan yang kita gagal atau bukan gagal sih sebenarnya, tapi paling tidak pencapaiannya tidak seperti yang kita ekspektasiin gitu. Belum sempat dieksekusi biasanya. Iya, karena juga mungkin momennya, waktunya ya kan, ya kebetulan aku juga masih film-filmku yang cuma 14 hari, 18 ya kan, jadi secara waktu kan sangat tight ya sama jumlah scene gitu. Jadi tapi aku pribadi nggak pengen mentang-mentang 14 hari atau 18 itu aja ya kan.
Nah, biasanya habis ini suka ada kalau di rumah kita by WhatsApp sama teman-teman yang pernah giver atau asistenku ada OIM misalnya. Ini kita kalau ini gimana ya Im ngakalinnya, kalau misalnya ini gimana ya Gun atau ada Bangkit gitu. Kita lebih supaya menghemat waktu tapi kita juga nggak ini nih gitu. Jadi diskusi-diskusi itu kadang-kadang perlu juga sama tim walaupun kita lagi tidak dalam kondisi syuting gitu ya, karena selain itu juga jangan sampai ya aku bercandaannya kalau teman-teman ini jangan sampai saudara kita cuma sebatas callingan ya, jadi kita terus aja WhatsApp apa segala macam terus kita sama-sama belajar. Misalnya ada gamer tuh yang bilang waktu itu tuh problem gue di sini Mas gini. Nah, aku tuh tahu problem itu jadinya. Jadi evaluasi perlu tidak harus menunggu kapan, tapi pas kita sempat, apalagi kita punya waktu kayak sekarang, ya udah kita lakuin. Sama nonton film-film orang juga, nonton yang lain, baca buku apapun, ya kan? Ya ada tadi lihat learning filmmaking, ada banyak banget website-website yang lain. Kita masuk aja. Di saat kita nggak ngerti, satu saat kita akan ngerti gitu loh. Kalau menurutku sih. Iya. Ya, jadi memang membekali diri dan sebenarnya keep in touch sama tim kita masing-masing untuk sebenarnya membangun kualitas diri sendiri sebagai filmmaker ya. Ya. Ngomongin nonton selama di rumah aja ini ada suatu hal yang aku baru temui. Apa aku tuh? memberi kesempatan untuk nonton drama Korea. Gue juga. Ini ditonton nih, please. Gue nggak bohong lah. Iya, gue juga. Aduh, Kak Tenri. Itu menarik banget ya. Dan akhirnya apa ya? Maksudnya keluar dari comfort zone untuk terekspos hal baru, itu benar-benar bikin ngerasa, wih, mereka ini benar-benar ngasih passion loh bikin ini karena itu nyampe banget ke kita. Bener bisa relate banget sama apa bikin dan itu buat aku kayak menarik juga ya. Iya sih, itu bener sih. Mau proximity-nya tuh kita merasa itu dekat atau enggak, walaupun kayak enggak itu nggak mungkin kejadian di gue, tapi you can really feel it ya. Itu gue berasa banget sih. Lo gimana Sel? Iya. Lo tadi nonton drama Korea juga kan? Sarangnya Gue nonton baru kelar Kingdom di Netflix tuh ada Kingdom kalau nggak salah Korea juga tuh. Iya. Lari nggak kan? Itu gokil sih. Cuman kalau gue pribadi sih menghadapi ini gue senang banget karena menurut gue selama kita di rumah itu saatnya kita belajar sih. Belajar tuh bisa dari nonton, bisa baca buku, bisa lihat di YouTube, bisa apa aja sih menurut gue bisa jadi sebuah pelajaran karena kan intinya kita sebagai sinematografer atau filmmaker kan apa ya mengcopy ada dari kehidupan kita sebenarnya ke dalam film kan nantinya. Jadi semuanya bisa jadi pelajaran sih. Nah kalau pada saat kita lagi di rumah menurut gue lagi belajar ini bisa dari apaan aja. Nah pada saat gue lagi di lapangan itu udah nggak bisa belajar kalau menurut gue. Itu udah saatnya kita aplikasi apa yang kita pelajari selama kita di rumah. Nah menghadapi ini yang panjang banget nih pandeminya nggak keruan ini. Menurut gue wah nih terima kasih Tuhan kayaknya nih gue banyak waktu buat belajar nih sekarang gitu. Nah kalau gue sih kadang-kadang bukan itu juga. Nah kalau gue sih nih simpel ini nih gue udah beli komik kayak gini banyak banget nih, belum gue buka-bukanya nih bakal gue buka sih dan jadinya bakal jadi belajar banget sih. Gue suka banget baca komik buat mempelajari framing kadang-kadang mempelajari warna juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau belajar sih dari mana aja. Ya jadi memperkaya visual, kita juga memperkaya wawasan gitu ya gitu. Jadi nggak terkungkung walaupun di rumah aja. Kita semua di sini punya advantage, punya keberuntungan. Ada internet, kita bisa streaming, kita bisa ngobrol kayak gini di rumah masing-masing. Kalau Bang Ucok gimana Bang? Aku pengen dengar pendapatnya Bang Ucok sih. Hampir sama sih sebenarnya sama teman-teman yang mesti ngebuka banyak link-link di internet, sama yang paling pasti sih belanjaan yang selama ini masuk dos ya, banyak belanjaan buku yang plastiknya juga belum kebuka tuh mulai kebuka semua. Ternyata emang
banyak banget stok buku yang gue beli cuman gue tumpuk doang gitu loh, karena nggak sempet buat baca selama selama apa selama syuting Syuting. kemarin. Ini pas sekarang nih ya udah semua buku-buku itu dicicil satu-satu dibaca gitu, dan itu buat di umur yang sebenarnya lagi aktif bekerja bisa punya waktu seperti ini, ya itu sedikit karunia dari Tuhan sih sebenarnya. Kita punya waktu Iya. buat Setuju. belajar lagi, padahal Iya. waktunya sebenarnya sekarang buat bekerja gitu loh. Tapi ya udah, Iya, Tuhan betul. kasih kita kayak gini, kita rest aja gitu. Iya. Iya betul, ini Ya, blessing intinya in kita disguise tetap juga sih. berpikir positif ya, sama Betul. kondisi ini ya. Maksudnya Iya, ya itu- orang ngeluh juga tentang berhenti syuting atau segala macam. Tapi kan sebenarnya ini adalah momen kita nih, momen kita untuk belajar lagi, untuk evaluasi bahwa wabah atau kondisi yang sekarang nggak semuanya jelek gitu. Tergantung kita menyikapi dengan positif aja sih. Daripada cuman wah ini kita gara-gara ini semua orang pasti merasakan susah. Cuman kita tarik garis lurusnya gimana kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk kita belajar lagi. Yang insya Allah semua karya-karya teman-teman yang di luaran sana, entah yang sinetron atau yang apa, bisa lebih bagus lagi gitu setelah ini. Karena kita punya waktu belajar yang banyak. Gitu aja sih. Iya. Ya itu bener banget sih. Kemarin karena soalnya gue paling juga seru- ngerasainnya gitu. Kenapa? Yang paling Bang? seru sih sebenarnya yang paling seru sama yang kayak Asti lakuin. Gue beberapa hari belakangan tuh ngebuka note film gue yang lama gitu loh, skenario yang lama. Itu ya benar, banyak yang namanya penyesalan pasti datangnya belakangan. Sialan, ini kenapa gak gue giniin dulu, ini kenapa nggak gue gini. Tapi kadang-kadang Gitu. kita inget juga enggak loh bang. Oh iya. Iya. Iya kan? Itu kita lah, padahal kita janjian ya sama art director gitu. Kita nggak lakuin gitu. Itu seru banget sih, maksudnya jadi buat evaluasi diri. Oh besok berarti note-nya mesti lebih gede kali ya supaya kagak kelewat lagi gitu. Tapi sebetulnya interesting way to look at it kalau menurut aku, ketika kita balik lagi ke skenario lama kita dan notes lama kita dan menemukan sesuatu yang kok kayaknya gue lupa ngerjain ini ya, atau kenapa gue kelewatan, itu kayaknya poinnya adalah kita harus ngasih kredit ke kita sendiri bahwa kita sebagai filmmaker berarti berkembang gitu, kita progres gitu dengan jalannya waktu, dengan perkembangan film sekarang yang sangat pesat gitu. Jadi kayaknya emang kudos to you guys yang memang selalu terus belajar dan bisa ngambil positif dari pelajarannya gitu. Terutama lagi keadaan kayak gini ya. Kemarin yang gue rasain banget itu adalah begitu kita disuruh stop syuting, emang rasanya tuh, gimana nih ya, we have bills to pay, ya betul. Tapi rasanya kayak dikasih take 2 gitu. Ya. Iya kan? You know what I mean? Kayak dikasih take 2, jadi kayak oke, tadi take pertama oke, tapi ada yang gini sedikit, oke, kita dikasih kesempatan lagi untuk retake gitu. Dan ketika ada waktunya mendadak, kalau menurut gue waktu buat filmmaker Indonesia adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Dan ini benar kata Mas Aga tadi, ini waktunya kita untuk kembali lagi belajar dan gue bilangnya touch base sama teman-teman atau support system sekitar. Mungkin buat teman-teman sinematografer adalah timnya gitu yang gue mau sampaikan juga ke followers bahwa tim di belakang kamera adalah tim yang sangat berpengaruh di dalam kelancaran sebuah film gitu. Jadi memang ya again filmmaker adalah karya kolaborasi. Apa? Shout out to all teams, semua kayak fighting grip. Iya. Karena soalnya penting banget kita harus shout out to semuanya, teman-teman gaffer, teman-teman sound, dan ini baru kayak sebagian kecil dari lokasi syuting gitu kan. Dan again kayaknya aku nggak mau berhenti untuk menggarisbawahi karya kolaborasi kita semua yang akhirnya bisa membuat karya film Indonesia yang sekarang udah jadi maju banget, dan mudah-mudahan banyak yang mau belajar untuk jadi sinematografer. Amin. Gitu. Amin. Nah, ngomongin tentang belajar soal jadi sinematografer untuk pemula,
Eh, aku mau minta closing statement dong dari kalian. Gimana sih sebetulnya apa langkah pertama yang harus seorang sinematografer atau aspiring sinematografer lakukan untuk menjadi director fotografi atau sinematografer? Boleh mulai dari Mas Marcel dulu. Wow. Oke. Ya pertama sih pelajarin yang paling basic adalah belajarin basic fotografi dulu. Karena setelah basic fotografi kita kuasain, baru kalau dari gue sih setelah mempelajari basic fotografi, barulah kalian mulai belajar untuk merasa gitu. Pada saat kalian bisa merasa, baru kalian menceritakan tentang rasa itu. Kurang lebih kayak gitulah kali ya bahasanya. That's so nice. That's so nice. Film itu adalah rasa. Saya senang dengarnya. Mbak Lia, Yes. monggo. Apa tadi Mungkin punya pertanyaannya? wejangan. Mungkin punya wejangan Oh, untuk wejangan. teman-teman Oke. teman-teman yang mau mulai belajar sinematografi. Mulai belajar sinematografi. Sebenarnya kalau dari aku cuma ikutin prosesnya gitu. Proses menjadi seorang sinematografer tuh lumayan ada step sampai di sini adalah DOP gitu. Nah, maksud aku kayak oke, ikutin satu-satu gitu. Jangan bagiku ya, pengalaman pribadi, aku tuh mengikuti satu-satu dan baru merasakan pentingnya aku ikutin. Kenapa aku ikutin dari bawah itu? Oh, ternyata setelah menjadi seorang DOP sekarang tuh baru merasakan pentingnya. Kenapa harus berproses menurutku gitu. Jadi sabar Jadi ya, menurutku Bu. proses. Sabar, Wejangannya Bu. sabar ya. Sabar. Baik. Sabar ya, Mas Aga, Kak. Mas Aga yang telah sabar Ya. menunggu giliran, silakan. Sama aja sih menurutku, ya harus melalui proses, nikmati proses itu, nggak usah keburu-buru, karena yang bisa mengukur kemampuan kita tuh dari kita sendiri, ya kan. Misalnya aku pernah dapat pengalaman dulu, teman-temanku semua udah jadi DOP, aku asisten. Satu saat DOP mau pegang sendiri, enggak, gue belum siap. Kenapa? Ya karena gue masih ngerasa bodoh dan belum siap, gitu. Tapi pas ada satu momen di mana gue mulai berani, dan ini baru gue oke, jalan. Jadi gue pengen semua akan terbuka di saat waktunya, dan jangan lupa belajar sama bertanya sama siapapun. Nggak ada maksudnya kita nggak usah malu ngadepin siapapun untuk bertanya, walaupun kita dianggap bodoh, so okay, go ahead, ya kan? Karena itu buat kita yang ngejar mimpi kita. Jadi ada mimpi yang nggak perlu kita nggak ada mimpi yang tanpa perjuangan. So semua perlu perjuangan. Ya kalau yang masih punya umur, maksudnya masih muda, kuliahlah sekolah film. Mungkin itu yang paling tepat, ya kan? Gitu. Sudah, love, kamu love. Sekarang ya. Mbak Bella, sekarang ya. Monggo. Mungkin jangan di slow mo tapi ya, jangannya ya. Oke, menurutku menjadi seorang DOP itu is a very humbling experience and it's a very humbling job. Jadi buat teman-teman yang masih aspiring harus ngelihat ini tuh sebagai suatu keputusan untuk mengambil tanggung jawab lebih sih. Karena suara kita didengar, terus keputusan kita di lokasi didengar, bahkan kemampuan kita saat udah memilih skrip apa yang pengen kita ceritakan tuh akan didengar gitu, dan itu jadi peninggalan ya. Jadi mindsetnya memang harus udah siap untuk mengambil tanggung jawab dan menjadi seorang pelayan gitu, seorang yang betul-betul mendengarkan banyak orang, melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk proses itu gitu. Jadi latihannya yang paling gampang kalau aku adalah banyak ngobrol sama banyak orang gitu. Jadi ngobrol sama orang, misalnya gini, naik gokar gitu. Saat kita berani memulai komunikasi dengan abang-abang ojol gitu, atau siapapun lah gitu, sampai ke konteks yang lebih besar gitu. Kita ketemu sama orang yang mungkin emang dia punya level yang lebih tinggi dari kita. Saat kita berani ngobrol sama mereka, ngelihat oh bagaimana sih orang ini berpikir gitu, atau kita ngobrol sama orang yang mungkin dengan keseharian yang berbeda. Nah itu sebenarnya cara kita untuk absorb
saat kita berada di lokasi atau kita menyelesaikan suatu konflik gitu. Nah, kitanya menggunakan perspektif yang mana nih? Gitu. Menggunakan sudut pandang yang mana? Karena ya itu tadi, saat kita udah menjadi seorang pemimpin di lapangan ya, kita mau nggak mau harus betul-betul mengambil keputusan yang tepat gitu. Dan aku rasa itu yang mungkin juga penting selain obviously photographic skill ya. Kalau photographic skill tuh kayak udah mutlak lah, mau nggak mau itu akan jadi taste dan jadi style kita gitu. Tapi di satu sisi kemampuan kita buat mendengarkan dan memahami orang itu juga harus dilatih sih dari awal. Keren. Gitu Mbak. Terima kasih. Bang Uco, monggo. Bang. Iya dong. Kalau gue, ya, yang paling pertama sih basic fotografi ya. Basic fotografi itu penting banget buat jadi seorang DOP gitu loh. Karena dari situ banyak pelajaran yang bisa diambil deh. Yang kedua, rajin nonton film, rajin baca buku, rajin terutama komik ya. Di komik tuh banyak banget framing-framing bagus, banyak banget storytelling di dalamnya gitu loh. Yang ketiga, berani nonton pameran-pameran lukisan karena referensi-referensi color itu banyak di situ gitu loh. Yang keempat itu berani salah, nekat lah itu kan. Gua tuh termasuk orang yang nekat, berani salah, tapi setiap kesalahan harus berani dipertanggungjawabin gitu loh. Apalagi saat belajar. Mumpung belajar, ayo bikin salah gitu loh. Karena saat kita bekerja, kita udah nggak boleh salah karena udah ada yang ngebayar kita secara profesional gitu. Yang kelima itu sekolah atau kursus lah kalau bisa. Ikutin sekarang mau yang diadain sama ICS, mau kursus yang diadain di YouTube atau di online lain gitu loh. Ya, keempat, ketika kita udah punya yang keenam, ketika udah yakin buat jadi DOP, sabar. Karena menurut gue DOP itu gelar kepercayaan. Lo udah punya basic DOP, tapi lo kagak ada yang ngoling, ya nggak akan jadi DOP juga gitu loh. Jadi ketika ada sutradara yang ngoling lo, baru lo bisa nyematin gelar itu, lo sebagai DOP. Itu sih kalau gue. Luar biasa. Terima kasih ya semua teman-teman sinematografer yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan berbagi bagaimana caranya berpikir kreatif di dalam isolasi kita masing-masing di sini. Thank you banget dan selamat malam untuk semuanya. Semoga istirahatnya semakin oke, tapi tetap sehat ya dan tetap di rumah. Amin. Please tetap di rumah. Dan terima kasih juga yang udah menyaksikan live streaming Bicara Sinematografi kami malam ini. Semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kalian semua berkarya. Dan ya kita semua lagi ada di masa sulit ya. Jadi kita saling mendukung aja satu sama lain. Akan ada 2 sesi Bicara Sinematografi lagi tanggal 30 Maret 2020 dalam rangka merayakan Hari Film Nasional. Kami semua filmmaker lagi nggak bisa syuting, tapi semangatnya nggak pernah pudar untuk merayakan. Ini salah satu wadahnya. Terima kasih Indonesian Cinematograph Society, ADM Teknologi, dan Sony untuk mewadahi diskusi roundtable discussion ini. Asik banget, semangatnya jadi tetap berkobar. Dan saya pribadi jadi pengen buka buku-buku filmmaker lagi. Terima kasih juga semuanya followers yang sudah berada di rumah untuk mendukung gerakan physical distancing, karena ini satu-satunya yang bisa membantu melandaikan kurva COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan kita semua aman, tentram lahir dan batin. Semakin cepat kurvanya melandai, semakin kita semua cepat bisa berkarya. Selamat Hari Film Nasional, kawan-kawan. Selamat malam. Gini Bang Uco, ini hati Bang Uco. Mana sih gini ya, bener nggak? Gini. Nah, Begini sih, Gini. Ini Korea Selatan. Habis ini kita nonton. Habis ini nonton drakor sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye. Bye guys. Sampai ketemu.